Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sera. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Umi. Siapa yang coachingnya Bu pada Hmm, cakapan kali ini? ya Bu. Jadi kami hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan coachnya yaitu Ibu Juwana Sihaan. Oh iya, Ibu Jonas Siahaan sudah hadir ya Bu. Terima Iya, kasih. Ibu. Ibu Sera, saya di sini sebagai observer ingin berdiskusi tentang rencana praktek coaching Ibu. Bisa Bu ya? Boleh Bu, boleh. Ya. Bagaimana rubrik penilaian tentang praktik coaching yang akan Ibu lakukan kali ini? Hmm. Ya Bu, jadi rubrik penilaian yang ingin saya lakukan pada saat ini, pada hari ini yaitu eh, salah satunya yaitu kehadiran sepenuhnya saya dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Dan juga yang kedua yaitu keaktifan saya dalam mendengar. Bagaimana keaktifan saya mendengar. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya tanpa menjudge, tanpa tidak menghakimi. Seperti itu, Ibu. Oh iya ya, karena memang dalam coaching dibutuhkan ya seperti itu ya Bu. Kemudian kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada praktik coaching kali ini apa Ibu? Eh, jadi kompetensi yang akan saya inginkan yaitu yang pertama yaitu kehadiran saya sepenuhnya dalam melakukan coaching ini dan juga ingin menggali semua apa potensi atau kelebihan yang akan dilakukan oleh coach saya. Kemudian saya juga eh, kompetensi yang akan saya lakukan di sini yaitu pertanyaan yang berbobot yang akan saya berikan kepada coach saya nantinya. Jadi kompetensi yang bagian mana yang secara spesifik yang diobservasi Bu? Mungkin di sini yang kompetensi yang paling spesifik yaitu kompetensi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu yang bebas dari kalimat-kalimat yang menghakimi, kalimat yang melabeli, pertanyaan-pertanyaan saya, coach saya merasa nyaman, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, seperti itu, Ibu. Terima kasih Ibu. Kalau begitu, baik. Silakan Ibu melakukan praktek coaching dengan Ibu Juana ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu, Bu Umi, atas pertanyaannya sebelum observer ya. Oke, selamat siang Ibu Juana. Ya, selamat siang Ibu Sera. Selamat siang Ibu Juana. Selamat siang Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik Baik ya, Bu. sehat ya Baik-baik Bu. aja. Gimana Oke Ibu? Bu. Sehat? Oh, sehat, Alhamdulillah sehat. Oke. Ah, terima kasih kita bisa berjumpa di praktek coaching ini walaupun dalam dalam bentuk daring ya Bu. Iya Hmm, Bu. jadi kira-kira apa ini Bu yang mau Ibu sampaikan atau tujuan Ibu gitu ingin bertemu coaching dengan saya Ibu? Iya itu. Itulah Bu. Pening kepala saya ini Bu. Soalnya eh itulah murid-murid, ada seorang murid saya eh, selalu aja sering dalam satu minggu itu banyak kali dia nggak datang. Ya, tapi selalu memang ada eh, selalu ibu itu memberikan informasi kalau ibu itu anaknya sakit lah. Ya, sering-sering izin-izin sakit. Jadi agak-agak gimana ya, agak pusing saya Bu. Gimana ini ya Bu ya? Hmm. Jadi Bu,
di sini masalah yang ada yaitu anak ibu sering absen dan di sini juga orang tuanya sering memberikan alasan-alasan yang kurang jelas seperti itu ya Bu sepertinya ya. Sebenarnya jelas sih sebenarnya. Cuma anaknya kan Jelas. kurus. Jadi memang Hmm. kalau dibilang sakit, bisa jadi memang anak tersebut memang sakit. Memang Oh, pasti kalau sudah kurus ya pasti daya tahan tubuhnya juga tahan tubuhnya. nggak bagus ya. Nah, itu yang Iya. agak-agak pusing saya memikirkan absensinya anak ini, Bu. Hmm. Jadi Bu, setelah adanya masalah yang Ibu punya tadi, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Apalah rencana saya? Itulah yang nanti rencana saya kayaknya saya panggil lah orang tuanya ya ke sekolah. Oh, karena saya nasihati juga anak itu, iya Bu, memang saya sakit Bu, katanya. Ya mungkin saya akan berkolaborasi lah dengan orang tuanya untuk lebih menjaga kesehatan anak tersebut lah. Itulah yang saya rasa bisa saya lakukan. Hmm. Oke, inilah kita seorang guru ya, Bu. Pastinya kita harus tetap memperhatikan anak didik kita, walaupun itu sebenarnya nggak anak kita kandung, tapi dengan adanya masalah ini kita harus ikut berpartisipasi, berkolaborasi dengan orang tuanya untuk menyelesaikan bagaimana solusinya ya, Bu. Hebat Ibu Juana. Oke, kira-kira Ibu, Ya, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pertemuan ini setelah kita bertemu dalam coaching? Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan pertemuan kita ini, Bu? iya. Ya, dengan kita berbincang, saya dapat menyelesaikan masalah ini. Saya bisa bagaimana supaya masalah saya ini, anak saya yang bernama Reza ini, meningkatlah kehadirannya di sekolah, sehatlah dia, supaya aktif proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Itu harapan Ibu ya, Bu. Jadi Iya. anak kita si Reja tadi tidak lagi sakit-sakitan, tapi dia bisa masuk belajar ya, Bu, ikut masuk ke kelas, mengikuti pelajaran seperti teman-temannya yang lainnya. Dan Iya. dengan adanya ukuran keberhasilan tadi, kesempatan apa aja yang Ibu miliki sekarang ini? Kesempatan yang saya miliki adalah berkolaborasi, kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang tua, bekerjasama dengan anak untuk bisa menjaga makanannya, pola makannya di sekolah supaya jajan tidak sembarangan. Itu yang saya rasa yang bisa saya lakukan. Jadi berkolaborasi dulu yang bisa Ibu lakukan pertama kali ya, Bu. Kemudian ada kira-kira lagi Bu kesempatan yang Ibu miliki atau yang akan Ibu lakukan selain dengan berkolaborasi dengan orang tuanya? Iya, apalagi kesempatan yang saya berikannya. Saya rasa berkolaborasi dengan orang tuanya. Ya, saya juga akan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan guru untuk memperhatikan saat saya lengah atau tidak bisa memantau dia, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya, mata pelajaran lain, kelas-kelas guru kelas yang lain. Saya rasa begitu. Iya, Bu. Berarti mungkin bantuan kolaborasi juga mungkin penting juga ya, Bu, dengan rekan-rekan sejawat. Jadi dari antara skor 1 sampai 10, pencapaian Ibu dalam mencapai keberhasilan Ibu supaya si Reja tadi masuk ke sekolah berapa ya, Bu? Menurut Ibu? Pencapaian saya. Pencapaian saya sekarang sebenarnya saya sudah mencapai yang banyak. Maksud saya sudah memperhatikan anak tersebut. Ya, pencapaian saya sudah ada di 6. Jadi pencapaian Ibu dari 10 Ibu pencapaiannya di angka 6 ya, Bu?
Iya, Ingin saya mencapai sudah di angka 6. memberikan, iya, saya sudah memperhatikan anak tersebut. Level saya ada berada memperhatikan anak tersebut, saya sudah berada di level 6. Hmm, baik ya Bu. Sudah baik sekali itu Bu, dengan pencapaian yang ingin Ibu raih tadi. Jadi apa kekuatan yang Ibu punya untuk mencapai tujuan tadi Bu? Kekuatan yang Ibu miliki. Kekuatan saya, ya tadi saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Saya adalah guru yang aktif berkolaborasi. Kemudian saya juga dekat dengan siswa. Kekuatan saya yang lain adalah saya juga senang berkolaborasi dengan guru-guru. Itu kekuatan saya, Bu. Oke Bu. Eh, Bu Joana, maaf ya suaranya agak dikuatkan karena di sini hujan, jadi saya agak kurang dengar. Jadi Bu, kira-kira dengan kekuatan yang Ibu punya tadi, dengan berkolaborasi, selain itu apa Bu kekuatan Ibu tadi? Tadi kekuatan saya tadi bisa berkolaborasi dengan rekan guru. Saya juga senang berkolaborasi dengan orang tua. Hubungan saya dengan orang tua itu cukup dekat. Kemudian saya juga dekat dengan murid. Itu yang menjadi kekuatan saya, Bu. Aku tadi bisa bilang berkolaborasi dengan orang tua, kemudian ya Ibu Joana. Ya, suara Ibu tidak terdengar. Oh ya, nggak kedengar. Saya pun tidak mendengar suara Ibu dengan jelas. Karena di sini memang lagi hujan. Jadi Bu, selain kolaborasi dengan orang tua, kekuatan apa lagi yang Ibu miliki yang ingin Ibu punya gitu Bu? Kekuatan yang saya punya, kedekatan saya dengan murid, saya dekat-dekat dengan murid, berarti saya bisa menjangkau hati anak-anak supaya mereka mau menurut dengan apa yang saya katakan. Oh, seperti itu ya Bu. Kemudian Ibu, dalam menjalankan rencana dan kekuatan yang Ibu punya tadi, apa hambatannya Bu? Dalam proses untuk menuju keberhasilan tadi, Bu. Harapan saya, Hambatannya, Bu, hambatan. hambatan ya, hambatannya ya, hambatannya mungkin waktu guru dengan orang tua, waktu orang tua siswa untuk hadir berkolaborasi dengan saya agak susah untuk diminta. Bagaimana lah Bu? Mana orang tua murid di sini ekonominya lemah, tukang cucinya, tukang huruf, apa bangunan. Jadi kan kita nggak bisa waktunya bisa sesuka-suka hati dia untuk berhenti bekerja, permisi ke bosnya untuk datang ke sekolah. Jadi saya rasa itu hambatannya, Bu. Ini hambatannya karena pertemuan dengan orang tua tadi sulit ya Bu, dikarenakan orang tua tadi bekerja. Jadi menurut Ibu, apalah solusinya kalau untuk menangani masalah yang ada tadi? Menurut saya, ya saya akan merencanakan untuk mulai dari sekarang saya akan merencanakan jauh-jauh untuk beberapa minggu ke depan, untuk 1 minggu ke depan mungkin saya akan sekarang saya akan membuat waiting list lah Bu ya. Bu, kita akan datangnya, sisihkan waktu ya untuk tanggal sekian kita datang ke sekolah untuk ada yang perlu saya bicarakan tentang anak kita, kira-kira begitulah Bu yang rencana yang akan saya lakukan Bu. Iya, masih dalam bentuk apa ya Bu, komunikasi yang baik ya, komunikasi yang dua arah ya Bu. Iya. Jadi rencana aksi, rencana yang Ibu
ingin lakukan dalam mencapai tujuan tadi, apa saja tadi, Bu? Rencana saya tadi saya akan menghubungi, menjapri ibu tersebut, orang tua Reza tersebut, agar menyisihkan waktunya untuk datang ke sekolah jauh-jauh hari, agar bisa saya berbicara dengan ibu tersebut, berkolaborasi dengan ibu tersebut, bagaimana untuk mengatasi masalah sakitnya si anak tersebut, supaya anak tersebut rajin datang ke sekolah tanpa sakit-sakitan begitu. Supaya anak tersebut bisa kembali ke sekolah ya, Bu. Iya. Jadi berapa lama jangka waktu yang ingin Ibu lakukan untuk proses rencana Ibu tadi? Saya akan seminggu ini, sekarang saya akan membuat janjian dan saya akan melihat waktu ibu itu bisanya kapan. Saya kemungkinan sebulan ini kita akan mudah-mudahan bisa ada pertemuan dengan orang tua tersebut. Dalam sebulan ini ya, Bu. Iya. Jadi apa ukuran keberhasilan Ibu dalam setelah pencapaian yang dalam waktu jangka sebulan ini, Ibu? Gimana, Bu? Ukuran Bisa diulangi? ukuran keberhasilannya menurut Ibu, ukuran keberhasilan setelah Ibu melakukan rencana Ibu yang dalam 1 bulan tadi, apa ukuran keberhasilannya? Baik, ukuran keberhasilannya menurut saya adalah ya saat anak tersebut hadir, kehadirannya meningkat di kelas. Ya kita berharap anak tersebut memang sehat dan bisa aktif belajar di sekolah itu, Bu. Jadi Ibu juga memberi inilah ya, Bu, dukungan ya, Bu, supaya Iya. anak tersebut bisa masuk mengikuti pelajaran seperti teman-temannya yang lain. Iya. Jadi apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan tadi? Iya, komitmen saya adalah saya akan segera nanti saya akan nanti malam saya akan menjapri ibu itu untuk menyisihkan waktunya agar ibu itu atau bapaknya, orang tuanya dari Reza tersebut menyisihkan waktunya, memang benar-benar prepare, mempersiapkan, menyisihkan waktunya untuk datang berbincang-bincang dengan saya agar kesehatan, agar kehadiran Reza tersebut bisa mencapai bisa dikatakan 80% lah di sekolah begitu. Katanya ya, Bu. Dan siapa saja yang dapat membantu Ibu menurut Ibu? Iya, yang dapat membantu saya ya tentu murid-murid, rekan-rekan guru yang lain tentunya pasti sangat membantu saya untuk memperhatikan anak tersebut, Reza tersebut, dan dapat membantu saya untuk mencapai rencana saya. Karena ada anak-anak yang tetangganya dekat ya. Jadi Bu, Ibu mau dipanggil ke sekolah, ingat ya, ya sekedar mengingatkan gitu. Kemudian saya akan membuat saya akan membuat agenda ya di mana atau bisa juga saya agenda di pengingat ya di handphone untuk mengingatkan saya akan komitmen saya ini, Bu. Seperti itu ya, Bu. Iya. Oke, jadi dari hasil coaching kali ini saya berharap ya, Bu, nanti kita akan ada pertemuan atau coaching berikutnya untuk merefleksi, mengevaluasi hasil dari rencana-rencana aksi yang ingin Ibu lakukan untuk masalah yang sedang Ibu hadapi. Mungkin sampai ini aja, Bu, ya coaching kita kali ini. Saya berharap Ibu dapat
melaksanakan rencana aksi yang ingin Ibu lakukan Iya, tanpa mengalami hambatan, tanpa mengalami gangguan iya, apapun. amin. Oke, terima kasih Ibu Juana untuk Makasih coaching Ibu. kita siang ini. Selamat Makasih. siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih praktik coachingnya Ibu Sera dan coachingnya Ibu Juana luar biasa ya Ibu ya. Kalau saya sebagai observer tadi sudah mendengar, sudah melihat percakapan ataupun praktik coaching dari Ibu Sera dan coachingnya tadi Ibu Juana Sihaan. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sera ya. Boleh Bu, boleh. Ya. Menurut Ibu setelah praktik coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan praktik coaching agar indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu rencanakan tadi terwujud? Apa yang sudah Ibu lakukan Iya. menurut Ibu? Yang saya lakukan. Jadi yang saya lakukan dalam percakapan coaching tadi yaitu berdasarkan alur tirta, Bu. Jadi alur tirta yang pertama tujuan pertemuan tadi, kayak identifikasi, kemudian apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya, dan pertanggungjawabannya untuk refleksi dalam rencana aksinya tadi, Bu. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Dari pengamatan saya juga demikian. Dalam percakapan tadi juga sudah sesuai dengan percakapan alur tirta, seperti yang sudah kita ketahui dalam percakapan coaching memang harus menggunakan alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian percakapan coaching tadi bebas dari penilaian asumsi. Dan saya melihat tadi coaching yang sudah Ibu lakukan itu fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan coaching tadi. Nah, hanya saja sedikit saja tadi saya melihat sedikit saja mungkin 0,1% kehadiran penuhnya ada sedikit tadi. Nah, Iya. ini namanya juga seorang ibu ya. Kita kan seorang Iya, ibu, anaknya. makanya saya bilang sedikit Benar, saja. Bu. Iya, tapi kan Iya. kalau anak kecil ya itu kan namanya dia asik dengan dunianya ya kan Bu. Nah, itu harus kita maklumi. Iya. Nah, kemudian Iya, Bu. itu sih kalau menurut pengamatan saya sudah menggunakan alur tirta sudah bagus sampai coachingnya bisa menjelaskan luar biasa. Terdapat kekuatan kemampuan yang ada pada diri coach Ibu sendiri saya lihat sudah nampak lah Iya. kemampuannya untuk menyelesaikan solusinya itu. Nah, Mm-mm. itu sih kalau dari pengamatan saya seperti itu, Bu. Luar biasa coaching Ibu Iya. kali ini. Nah, Mm. setelah praktek coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Oh, mungkin yang ingin saya kembangkan yaitu Bu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu, dan mungkin juga saya akan berlatih untuk tidak menghakimi, melabeli. Iya. Mungkin dalam coaching saya tadi mungkin ada seperti itu. Dan juga saya akan berlatih coaching eh, cara berlatih mengcoaching yang baik. Setidaknya itu lebih banyak berlatih. Seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa Ibu ya, semangatnya eh, calon apa nih? Calon kepala sekolah atau sudah diambang pintu ya. Jadi dalam supervisi Ya, guru-guru bakalan seperti itu kita ya, sepertinya, Ibu.
Bu Umi dalam juga, mensupervisi Juana juga. nanti mudah-mudahan bisa lebih efektif, lebih sempurna lagi Tampil ya. pertanyaan, lebih Lebih terampil sempurna. yang Ibu berikan. Jadi kalau saya mengamati, Ibu sepertinya punya visi, punya pandangan yang sifatnya harus terus ditingkatkan. Jadi kita terus berlatih dan berlatih sama siapapun kita bisa kita jadikan guru kita kalau memang bermanfaat buat kita. Jadi mudah-mudahan coaching kali ini dengan kehadiran coach Ibu yaitu Ibu Juana Siahaan, mudah-mudahan semakin menambah ilmu dan keterampilan kita dalam melaksanakan coaching ya, yang nantinya juga akan kita terapkan di sekolah tempat kita bertugas, baik kepada guru-guru kita, murid-murid kita apalagi, dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, karena seorang guru itu memang harus jadi panutan dalam bidang manapun. Ya, Ibu Sera, demikian pertemuan kita pada siang hari ini ya. Terima kasih sudah bisa hadir, juga Ibu Juana Siahaan sudah bisa hadir sebagai Ya, coaching. terima kasih Ibu. Ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ya, Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa pada coaching berikutnya juga, Ibu Umi. Terima kasih, Ibu Terima kasih Juana Ibu. juga. Terima Terima kasih. kasih. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam.